Tak gentar menghadapi musuh. Kita menyembah dalam keluhan. Boleh, Yesus lakukan. Saudara, kalau ada yang bertanya kepada kita, Pak Fu, ya, dia panggil nama Anda apa? Bu Lucia, Bu Yuni, kan begitu ya. Pak Tommy, gitu kan. Gimana kalau kita berdoa mengeluh sama Tuhan? Silakan. Tuhan terbuka. Dengarkan kita, sampaikan. Keluh kepada manusia belum tentu ada gunanya. Mengeluh kepada Tuhan. Dan luar biasanya, penulis Ibrani menulis, yang sanggup menyelamatkan. Berarti begini. Yesus yang begitu intim dengan Bapa, dengan keputusannya, dia bukan hanya manusia sepenuhnya, dia Allah. Berarti dia bisa memilih untuk menyelesaikan masalah dengan keilahiannya. Tetapi Yesus memberi teladan di dalam Ibrani dituliskan. Dia tidak memakai keilahiannya untuk keluar dari masalahnya. Tetapi dia memakai sisi hidupnya sebagai manusia. Menyerahkan pilihan tersebut kepada Bapa yang memutuskan. Mengambil keputusan untuk menyerahkannya juga. So Yesus memiliki pilihan. Dia memiliki keputusan. Dia memiliki hak. Dia memiliki pilihan untuk menentukan. Tetapi dia tidak mau memakai pilihan itu. Dia serahkan. Saudara, kita lihat murid-murid. Mereka punya pilihan untuk menggugurkan rasa ngantuk mereka. Bangkit, diajak, saudara bayangkan. Sekelompok diajak 12 orang. Ya, 9 ditaruh, yuk kamu duduk sini. Yang 3, Yakobus, Yohanes, Petrus, ikut saya. Maju lagi. Yesus bilang, tunggu, saya berdoa. Kamu berjaga-jaga. Mereka punya pilihan. Setia sama gurunya. Wah, guru lagi galau. Ini guru kita tertekan. Guru kita dikatakan sangat tertekan, susah hatinya. Wajahnya nampak. Tadi di perjamuan malam tidak seperti ini wajah Yesus. Sekarang ada sesuatu yang begitu berat dihadapi. Apa pilihannya? Mereka memiliki pilihan. Tidur. Atau menyerahkan pilihan kepada Yesus. Yang meminta berjaga-jaga. Ya udah. Kalau pilihan daging saya mau tidur, ngantuk. Tapi saya menyerahkan. Karena kamu guru. Engkau guru saya. Meminta saya berjaga-jaga. Saya serahkan apa yang bisa saya miliki pilihan. Saya nggak mau miliki ini. Saya mau menjalankan yang Tuhan miliki. Karena Tuhan miliki hidup saya. Saya dipilih jadi murid karena Tuhan. Saya nelayan kok. Saya nelayan biasa. Saya nggak dikenal. Ada yang pemungut cukai. Ada yang orang biasa. Saya biasa kok. Tapi Tuhan pilih hidup saya. Tuhan selamatkan saya. Sekarang Tuhan minta saya menjalani pilihan Tuhan. Berjaga-jaga. Saya ngantuk sih. Ngantuk sekali. Nggak tahan. Daging saya lemah. Saya ngantuk. Nggak kuat. Tapi saya diminta berjaga-jaga. Baik. Saya serahkan. Saya mau berjaga-jaga. Tapi sayang saudara. Murid-murid yang tidak ada apa-apanya dipilih. Dan punya kedekatan yang intim. Melihat Yesus berdoa. Dikasih dalam sejarah hidup mereka. Melihat guru mereka dari dekat berdoa. Dalam pergumulan. Mereka 3 kali tertidur. Di ayat 37, ayat 40, ayat 41 dicatat. Tertidur. Nah beda dengan Yesus. Yang memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari cengkraman. Dari keputusan untuk naik ke kayu salib. Dia justru serahkan pilihan itu. Ini yang saya namakan keputusan hidup yang mulia. Yang jadi teladan bagi kita. Saudara yang terkasihan Tuhan. Inilah keputusan yang mulia di dalam hidup Yesus. Yang patut kita contoh. Sebuah keputusan yang sangat agung. Yang pantas ditiru. Mari kita lihat. Siapa yang punya teladan itu? Abraham. Maka berkatalah Abraham kepada Lot. Di Kejadian pasal 13 ayat 89. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Ini
bicara tentang Lot, keponakan Abraham, yang ikut panggilan Abraham. Lot tidak punya panggilan, yang dapat panggilan Abraham. Lot nggak dapat visi, yang dapat visi Abraham. Lot dapat suara Tuhan, nggak dapat, Abraham dapat. Lot cuma ngikut orang benar, ngikut orang diberkati, hidupnya diberkati. Ternaknya banyak, pegawainya banyak. Abraham juga diberkati melimpah. Lalu apa yang terjadi? Negeri yang mereka hidup nggak cukup. Terjadi perkelahian antara gembala-gembala di bawahan mereka. Sebenarnya kalau kita lihat, Lot bisa datang ke Abraham. Aduh, minta maaf, gembalaku berkelahi sama gembalamu. Paman, aku bisa kaya hari ini karena paman. Aku bisa punya karena paman. Nah, dia bisa menyerahkan untuk mengambil jalan yang terbaik. Tapi lihat apa yang terjadi. Justru kalau saudara lihat, yang terjadi adalah Abraham yang inisiatif. Abraham memiliki pilihan. Abraham bisa bilang, Lot, kamu pergi deh ke sana. Atau Lot, panggil karyawanmu, gembalamu. Abraham marahi. Bisa. Tapi ini keputusan mulia yang Abraham contohkan. Abraham panggil Lot. Abraham lebih senior, Lot di bawah. Lot yang ikut Abraham. Bukan Abraham ikut Lot. Tapi Abraham lakukan apa? Abraham menyerahkan keputusan kepada Lot. Udah gini aja. Ini kan terbuka. Coba. Kamu mau kemana? Kamu ke kanan, saya ke kiri. Kamu dulu yang putusin. Kamu dulu yang ambil keputusan. Bukan saya. Saya kasih kesempatan. Oh saudara. Ini manusia mulia. Keputusannya mulia. So lihat anak Tuhan. Nggak pernah takut berkatnya kurang. Orang yang ngikut Tuhan, percaya Tuhan. Nggak pernah takut kekurangan apapun juga. Ketika kita sungguh-sungguh percaya, sumber berkat adalah Tuhan. Serahkan diri sama Tuhan. Ikut Tuhan sungguh. Jadi teladan. Abraham benar-benar. Saudara, saya mau tanya, siapa yang akhirnya diberkati? Lot apa Abraham? Abraham makin diberkati. Lot justru kehilangan semua harta bendanya, saudara. Akhirnya. Ketika di Sodom Gomora. Nah, inilah keputusan yang mulia dalam hidup Abraham. Sekali lagi, hari ini kita punya pilihan. Tapi, saudara tahu kapan kita menyerahkan pilihan? Saudara, kita punya sebuah keputusan. Saudara tahu kapan keputusan itu jadi mulia? Ketika kita menyerahkan keputusan itu. Tuhan yang pimpin. Orang yang datang di dalam doa adalah orang yang menyerahkan keputusan kepada Tuhan. Orang yang meminta keputusan Tuhan. Dan sedang belajar untuk menyerahkan keputusan. Pilihan. Walaupun sendiri punya pilihan. Kenapa kita harus berdoa? Karena itu melatih diri supaya mulia di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua, memiliki kehendak. Kehendakmu bukan kehendakku. Saudara bisa lihat di situ ya. Kehendakku bukan kehendakmu. Yohanes pasal 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Nah, ini dialog yang unik. Saudara, di tengah-tengah keadaan yang jiwanya terharu, dia kasih tahu murid-murid, dia dalam doa Yesus ungkapkan, Tuhan Yesus dan pengajar menyatakan, jiwaku terharu. Lalu apa? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Dia tahu cawan itu udah dekat, salib itu udah di depan mata. Tapi ketika berkata, selamatkan aku, sendiri yang minta selamatkan, sendiri akhirnya membatalkan. Enggak. Kenapa? Sebab untuk itulah aku datang. Untuk menderita, untuk naik ke salib, untuk mati bagi dunia aku datang. Jadi jangan selamatkan aku. Ini apa artinya saudara? Waktu di Yohanes 12 diungkapkan, murid belum ngerti. Kita juga belum ngerti sebelum membaca sampai di Getsemani. Waktu sampai di Getsemani, kita tahu kalimat ini. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Kehendakmu, bukan kehendakku. Saudara, ini keputusan mulia di dalam hidup Yesus. Siapa contohnya, saudara? Kalau kita lihat, Paulus pernah bilang begini, ya, yang meneladani Yesus. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu
adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Dengar baik-baik kalimat ini. Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Paulus berkata, aku punya hak untuk menerima upah dari pemberitaan Injil. Tetapi aku tidak mempergunakan hakku. Dunia zaman sekarang bicara hak, HAM. HAM itu apa? Bukan hamburger. Hak asasi manusia. Kemarin saya lihat ada orang gak mau pakai masker. Ditahan. Polisi. Ada operasi. Dia gak mau pakai. Dan dia bukan minta maaf. Dimarah-marahin semua aparatur. Satgas COVID dimaki-maki. Tentara dimarahin semua. Kalimatnya apa? Saya punya hak gak pakai masker. Saya punya hak. Dia gak ngerti. Justru dengan hak dia melanggar hak orang lain. Kalau dia ada sakit positif, dia gak pakai masker, orang lain bisa kena. Nah, ini dunia sudah kacau soal hak. Dunia, hak itu dipakai untuk puaskan diri. Hak itu untuk egois. Hak itu untuk apa? Selalu menyenangkan diri. Saya susah pakai masker, nafasnya. Saya punya hak gak pakai. Tapi dia gak pikir hak orang lain. Nah, saudara lihat, kekristenan lebih tinggi, mulia, etikanya mengajarkan hak. Apa? Paulus berkata, aku punya hak. Tapi aku tidak mempergunakan hakku. Aku bisa minta upah. Tetapi apa? Justru upahku adalah aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Anak muda sekarang, privacy. Handphone sekarang anak kecil-kecil kelas 6, privacy. Nggak boleh lihat. Wah, saudara, anak zaman sekarang, aku punya kebebasan. Jangan larang aku. Bisa jawab orang tua begitu, saudara. Saudara yang terkasih yang Tuhan, yuk, kita sebagai anak Tuhan, kita punya hak nggak tidur lebih lama? Punya. Silakan. Bangun lebih siang, punya hak? Punya. Oh, diri kita kok kebebasan. Tapi ketika kita berkata, saya mau bangun lebih awal, saya mau berdoa fajar, saya mau bersekutu, saya mau cari Tuhan, saudara sedang tidak mempergunakan hak dan menyerahkan hak itu dalam perkataan seperti yang Yesus ungkapkan. Kehendakmu bukan kehendakku, Bapa. Kita punya upah untuk rasa lelah kita. Kita kerja seharian, kita sibuk seharian, kita capek tidur malam. Aku mengupah diriku sendirilah, nikmatin tidur lebih baik. Tapi apa? Kita boleh berkata, upahku justru ini, bahwa aku boleh berdoa di hadapan Bapa. Aku jalani tanpa minta upah untuk diriku. Saudara, Paulus memberi teladan yang sedemikian. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama renungkan bagaimana teladan ini menjadi teladan bagi kita sama-sama. Saya rindu sahabat doa yang mendengar firman Tuhan adalah orang-orang yang dalam hidup mengambil keputusan yang mulia. Tuhan Yesus mencontohkannya. Saya percaya, saudara dan saya adalah orang-orang yang akan mempengaruhi dunia, mempengaruhi teman di gereja, di marketplace, ketika melakukan keputusan yang mulia. Bisa memilih, menyerahkan pilihan kepada Tuhan. Bukan hakku. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Itulah keputusan yang mulia di dalam hidup. Sudah dicontohkan Yesus, Abraham, dan Paulus.